yang menginginkan angket 62%. Digabung 01 sama 03 dapatnya 42%. Jadi bayangkan yang menginginkan angket itu lebih dari gabungan 01, 03. Berapa? 62 kurang 40, 20%. Jadi 20% itu berarti ada di dalam 02. Jadi minimal 02 ada 20% yang menginginkan hak angket. Kan matematiknya begitu tuh. Ya betul, Profesor Ikra tadi judul kita adalah Sangdiakala ning Jokowi ningrat. Senjakala bagi kerajaan Jokowi ningrat. Penanda pertama adalah Ade Armando. Partainya maksudnya. Dapat 2,8%. Ya itulah suara Jokowi. Memang cuma itu suaranya. Jadi Gibran berapa? 2,8%, sama aja. Artinya Gibran hanya menambah 2,8% pada Prabowo. Jadi insignifikan sebetulnya tuh. Tapi orang bilang bahwa Jokowi yang memperoleh 58% melalui 02 tidak. Fakta itu setara dengan fakta kekuasaan Jokowi setara dengan 2,8% suara PSI. Selesai. Apapun yang Anda mau debat, itu faktanya tuh. Bahkan mestinya lebih dari itu. Kan dibayangkan bahwa itu pasti lolos. Tidak mungkin Jokowi punya ambisi dibatalkan hanya karena suara PSI itu di bawah. Tetap dia akan cewek-cewek lagi tuh. Jadi kalau kita bicara misalnya sekarang tentang hak angket, buat apa sih hak angket itu? Nggak ada gunanya lagi tuh. Karena yang lebih perlu bagi demonstran hari ini di depan gedung DPR dan KPU, yang mereka perlu bukan hak angket, tapi hak untuk mendapatkan angkot untuk mengumpulkan demonstran. Itu lebih penting tuh. Angkot buat memobilisasi demonstran. Dan saya berhitung bahwa keadaan ini nggak mungkin lagi dihentikan tuh dasarnya. Tadi Prabowo dapat 58%. Yang menginginkan angket 62%. Digabung 01 sama 03 dapatnya 42%. Jadi bayangkan yang menginginkan angket itu lebih dari gabungan 01, 03. Berapa? 62 kurang 40, 20%. Jadi 20% itu berarti ada di dalam 02. Jadi minimal 02 ada 20% yang menginginkan hak angket. Kan matematiknya begitu tuh. Jadi terlihat bahwa memang dari awal orang nggak percaya tentang quick count segala macam itu. Jadi coba kita balik, kita masih diskusi tentang hal yang tadi normatif segala macam. Sementara mahasiswa, mak-mak, guru besar itu pasang poster turunkan Jokowi, gantung Jokowi, bahkan bakar poster Jokowi. Itu bukan sekedar Jokowi, keluarganya dibakar kemarin di depan KPU. Kan mestinya politisi itu melihat fakta real di lapangan. Jadi mestinya dia tunggangi aja demonstran itu. Ditunggangi maksudnya dorong aja. Supaya apa? Supaya terjadi percepatan perubahan politik. Tadi saya baca Agus Harimurti bilang, Pak Prabowo belum mau menerima ucapan selamat. Fair enough. Apakah karena KPU belum resmi? Bukan. Karena dia masih menunggu keadaan memburuk, bukan keadaan membaik. Kalau keadaan membaik, Prabowo akan dapat beban. Yaitu mesti menenteng-nenteng Jokowi, menenteng-nenteng Gibran, menenteng-nenteng Kaisang selama 5 tahun ke depan. Jadi secara tadi real politics, bagi Prabowo lebih baik Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau kondisi kita. Logikanya begitu. Kalau saya boleh baca
jalan berpikir Pak Prabowo yang pasti dia sembunyikan itu. Tetapi kita mesti jujur melihat ini adalah persaingan politik. Bagaimana mungkin Prabowo tahu bahwa secara kuantitatif dia sudah menang, tapi dia nggak mau menerima ucapan. Dia menerima ucapan selamat dari Putin, Jinping, bahkan Joe Biden, dipamerkan. Kenapa dia nggak menerima ucapan selamat dari rakyat Indonesia sendiri itu? Itu psikologi itu yang mesti kita baca tuh. Jadi coba kita uji sekali lagi tuh. Pemaksulan itu buat apa? Iya memang itu hak DPR untuk memeriksa kebijakan pemerintah. Tetapi dalam konteks ini angket itu harusnya bukan sekedar memeriksa, memaksulkan. Dan diam-diam Gerindra pasti setuju. Karena terlalu lama tunggu sampai Oktober itu. Bayangkan tunggu sampai Oktober semua analisis Profesor Ikrar tadi itu harga naik, kecemasan terhadap keadaan global, kemungkinan terjadi kembalinya politik kanan segala macam itu panjang. Jadi seharusnya KPU bilang aja, Pak Presiden faktanya udah terjadi, maka silakan Pak Presiden mengeluarkan dekret untuk menyerahkan kekuasaan pada Prabowo. Selesai problem. Gak ada lagi keraguan-raguan itu kan. Kalau sekarang orang berhitung. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. Bayangin coba. Di dalam 7 bulan bisa aja Jokowi kembali kemampuan dia cewek-cewek karena masih banyak ante-antenya. Lalu Prabowo goncang di tengah jalan tuh. Jadi harusnya dekret itu diucapkan oleh Presiden. Supaya Jokowi juga lega bahwa dia tidak akan dipersoalkan selama 7 bulan ke depan. Selama itu tidak terjadi, pemanasan politik akan sangat jauh akibatnya. Dan bisa terjadi kekacauan ekonomi diincar oleh global politics. Kan itu dasarnya. Jadi kita mau berpikir sebetulnya di dalam upaya untuk mengefisienkan politik. Lantik aja Jokowi, lantik aja Prabowo, selesai problem. Apakah ini inkonstitusional? Enggak, itu bukan soal inkonstitusional. Ini soal kemampuan imperatif kita untuk menghentikan ketidakpastian. Dasarnya di situ. Apa boleh ini boleh terjadi? Boleh aja itu. Anything goes itu. Apapun boleh terjadi. Tadi Pak Karni mengutip Robert Frost, salah seorang poet, apa namanya itu, sastrawan yang saya senang, sastrawan Amerika yang selalu bicara tentang kehidupan yang sunyi itu. Salah satu quotation yang disebutkan oleh Robert Frost, dia bilang begini, I have learned anything about life and I can sum it up in 3 words. It goes on. Begitu kata Robert Frost itu. Saya sudah mengalami panjang semua aspek hidup. Dan seluruh perjalanan panjang hidup saya, kata Robert Frost, bisa saya ringkas dalam 3 kata. It goes on. Dia akan berlanjut. Karena hidup itu memberi nilai. Beda dengan di kita. Anything goes. Apapun bisa terjadi, namanya cawe-cawe kalau kita cuma bahasa Indonesianya tuh. Jadi sekali lagi, supaya it goes on, sebaiknya Presiden Jokowi keluarkan dekret dan mengatakan saya mundur, kekuasaan ada pada Prabowo, selesai problem. Tanpa perlu ada hak angket, demonstran pasti berhenti. Karena itu faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.